Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa MK Pemantapan Kemampuan Profesional PKP Universitas Terbuka. Bersama saya Dr. Santi Oktarina MPD. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menjadi tutor MK PKP dan karir. Kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sistem pembelajaran khususnya untuk mata kuliah PKP dan karir berbeda dengan sebelumnya. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Tolong disimak baik-baik ya. Mari kita akan lihat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe tutorial ini ya. Oke. Kita lanjutkan adalah ini kita akan lihat berapa kali pelaksanaan pembelajaran ini di era pandemi COVID-19 ini ya untuk MK PKP. Jadi sebelumnya ada 8 kali. Kalau sebelumnya biasanya kita melaksanakan tatap muka 8 kali pertemuan, tetapi pada situasi ini kita melaksanakan dengan menggunakan tutorial webinar dan dilakukan dengan frekuensi 4 kali, jadi 4 minggu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini pertemuannya. Ada 4 pertemuan yang akan kita lakukan untuk mata kuliah PKP ini, yaitu kita mendapat waktu di hari Sabtu. Jadi pertemuan pertama itu webnya tanggal 25 April 2020, yang kedua tanggal 2 Mei 2020, tanggal 9 Mei 2020, tanggal 16 Mei 2020. Jangan sampai lupa ya, karena kita akan masuk dalam bersama di tutorial webinar seperti itu, dan pertemuan itu akan dijadikan pertemuan untuk kehadiran kalian. Nah, kita akan lihat di sini untuk kali ini saya diamanahkan untuk mengampu 3 kelas ya. 2A, 2B, dan 2C. Nah, tolong masing-masing ketua kelas itu melihat jadwalnya, jangan sampai salah jadwal. Saya sebutkan lagi di sini untuk kelas 2A itu pukul 16 sampai 18 WIB ya. Kemudian untuk kelas 2B itu pukul 14 sampai pukul 16, dan untuk kelas 2C pukul 12 dan sampai pukul 14. Nah, tolong diperhatikan, jangan sampai salah kelas, jangan sampai salah webnya ya, karena saya sudah memberikan linknya nanti di grup WhatsApp kita ya. Tolong diperhatikan, tolong dipantau untuk setiap ketua kelas untuk grup ini ya, karena misalnya satu kelas itu kan sudah dibagi 2, saya dan Dr. Didi. Yang saya itu tolong diperhatikan ya untuk grup ini. Berikutnya kita akan lihat ya bagaimana pelaksanaannya. Nah, web minggu pertama, perhatikan. Nah, web minggu pertama ini kita akan menggabungkan TTM ya, tatap muka kita yang sebelumnya itu ada 2 kali pertemuan ya, tetapi untuk pembelajaran menggunakan tutorial webinar ini dengan web ini kita digabungkan menjadi satu seperti itu. Apa yang kita lakukan adalah kita akan membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada saat yang pertama dan kedua. Nah, saya akan memberikan kepada kalian rak dan sub untuk MK ini. Jadi kalian bisa pelajari. Jadi untuk pertama, konsep yang kita pelajari pada saat pertama dan kedua. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan dan kita akan berdiskusi serta tanya jawab. Silakan jika kalian ada hal-hal yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan ya. Nanti kita akan diskusi di dalam pembelajaran ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mengajak mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah dengan melakukan analisis dan berbagai video pembelajaran yang terdapat dalam portal GPU. GPU itu adalah Guru Pintar Online. Jadi di situ ada portalnya, nanti akan saya infokan selanjutnya bagaimana cara registrasinya dan masuk dalam portal itu, karena ada langkah-langkah selanjutnya ya, nanti akan kita bahas ya.
Kemudian setelah itu, setelah kita mengidentifikasi dengan melakukan analisis, masing-masing mahasiswa akan menentukan judul PKP masing-masing ya. Jadi ada judul PKP masing-masing. Jadi kalau biasanya saya meminta mahasiswa itu menyiapkan satu buku ya. Jadi sudah terdetil di situ judulnya apanya. Jadi ketika pembuatan laporan nanti kalian sudah ada, tinggal menyalin saja berdasarkan ini. Jadi tidak tersistematis nanti untuk menulis laporannya ya. Kemudian saya harapkan mahasiswa itu aktif dalam forum diskusi pada portal GPU. Jadi di GPU itu ada yang namanya video-video yang pembelajaran, kemudian ada juga forum diskusi, dan saya harapkan Anda aktif dalam forum diskusi tersebut sebagai bukti memang Anda ada dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sebelumnya kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di forum diskusi GPU. Nah, cara registrasinya nanti akan saya beritahukan. Berikutnya, nah ini kita diminta untuk men-screenshot atau dipoto sebagai salah satu bukti tugas tutorial 1. Jadi keikutsan sertaan kalian dalam forum diskusi itu harus di screenshot seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bukti yang akan saya berikan kepada pihak Universitas Terbuka bahwa Anda itu ada dalam forum diskusi ya. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tugas praktek 1 untuk minggu pertama yang dikerjakan di rumah ya, seperti itu. Nah, pemberian tugas praktek pertama itu adalah mengajak mahasiswa untuk menganalisis dari sumber daring yang ditentukan tutor tentang upaya perbaikan pelajaran. Sumber daring tersebut dapat berasal dari video laman GPU, video sumber daring lainnya, atau artikel dalam jurnal ilmiah dari Google Scholar ya. Jadi nanti saya akan pandu kalian, kita akan menganalisis dari mana, apa GPU atau dari sumber daring atau artikel. Sepertinya saya akan menggabungkan ini ya, antara video dari GPU dan ada beberapa dari jurnal ilmiah atau Google Scholar ya, seperti itu. Jadi lebih mantap nanti ilmunya. Kemudian mahasiswa diminta menganalisis video artikel tersebut dan membuat laporan analisis secara tertulis. Jadi di sini kalian setelah menonton kemudian video pembelajaran tersebut, membaca artikel tersebut, kalian akan diminta untuk menganalisis video dan artikel tersebut ya. Kemudian membuat laporan analisis secara tertulis. Nanti bagaimana format analisisnya akan saya informasikan lebih lanjut. Kemudian kita akan berdiskusi ya, kemudian akan di screenshot dan dibuktikan kita yang namanya diposting di grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan proses refleksi pembelajaran dan menyusun perencanaan perbaikan pembelajaran. Jadi setelah yang namanya kalian melihat video tersebut, artikel tersebut, menganalisis, kalian melakukan proses refleksi. Refleksi apa sih kelemahan dan kelebihan pembelajaran tersebut, dan menyusun perencanaan perbaikan pembelajaran ya. Jadi melakukan apa sih yang harus perencanaannya dalam bentuk RPP mengacu pada panduan PKP ya, sesuai dengan program studi masing-masing ya. Kemudian bagaimana datanya Bu? Nah, sedangkan sekarang kan kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan siswa kita. Nah, di sini data tentang kemajuan belajar siswa bisa diambil dari proses dan hasil secara kuantitatif dan kualitatif sebelum work from home ya, seperti itu. Atau selama proses ini kan kita ada pembelajaran daring kalau di sekolah-sekolah itu. Bisa nilai ulangan, nilai tugas, nilai sikap, dan keterampilan siswa. Jadi bisa sebelumnya ataupun yang proses pembelajaran sedang berlangsung.
Kemudian berikutnya adalah menyusun RPP perbaikan. Ya, jadi di sini menyusun RPP perbaikan, Anda membuat rencana perbaikan pembelajaran seperti itu ya, RPP perbaikan perbaikan yang akan dilakukan. Bagaimana formatnya? Formatnya mengacu pada panduan PKP PGSD halaman 16. Coba dicek ya, panduan PKP PGSD halaman 16 atau sesuai dengan program studi masing-masing. Itu yang akan kita lakukan pada minggu pertama di tanggal 25 April 2020. Oke, kita lanjutkan dengan web minggu kedua, yang itu pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Sama seperti sebelumnya, kita menggabungkan TTM pertemuan ketiga dan keempat. Jadi, dua pertemuan jadi satu untuk minggu kedua. Apa yang dilakukan adalah saya dan teman-teman yang lain, teman-teman akan memberikan feedback tugas praktek 1 yang dibuat sebagai tugas sebelumnya tadi ya. Jadi kita akan memberikan feedback, berdiskusi, tanya jawab tentang apa yang sudah kalian buat, dan sebelumnya itu akan dikumpulkan sebelumnya akan dikumpulkan itu melalui email saya, nanti saya akan berikan. Jadi saya sudah membacanya dahulu dan teman-teman juga seperti itu ya, melihatnya dan memberikan feedbacknya ya, seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT ketiga dan keempat. Ini nanti akan saya berikan ya, sudah saya berikan SAT dan RAT-nya, dan Anda bisa mempelajarinya untuk pertemuan 3 dan 4 apa saja, dan menyiapkan apa saja hal-hal yang tidak Anda pahami tentang konsep esensial dalam pada RAT yang ketiga dan 4 itu ya, materi pada pertemuan ketiga dan 4. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab ya. Kemudian pada minggu kedua pun saya akan memberikan tugas praktek 2. Apa tugasnya? Perhatikan dulu. Melakukan praktek RPP perbaikan. Kan kalian sudah membuat yang namanya tadi RPP perbaikan di tugas praktek minggu pertama, dan pada minggu kedua saya akan mengomentari ataupun saya akan memberikan feedback balikan, dan juga teman-teman kalian juga seperti itu. Jadi masukan-masukan itu akan perbaikan lagi tentang yang namanya RPP tersebut. Nah, setelah itu di minggu kedua kalian harus praktek ya, praktek perbaikan yang telah disusun sebagai tugas 1 dalam bentuk simulasi yang divideokan selama 3-5 menit di rumah tanpa kehadiran siswa. Nah, di sini kalian tidak harus mengaplikasikan RPP perbaikan ini ke sekolah dengan ada siswa, tidak perlu. Nah, hanya mensimulasikan saja di rumah tanpa siswa ya. Jadi tanpa siswa kalian mensimulasikannya 3-5 menit, jangan panjang-panjang. Itu ada aturannya 3-5 menit. Jadi boleh 3, paling lama itu 5 menit. Kemudian simulasi terdiri dari kegiatan pembuka, inti, penutup. Dan video ini sebelumnya harus dikirim ke saya ya. Bisa nanti saya akan berikan emailnya ya, jadi satu video itu bisa dikirimkan ke saya. Jadi harus sesuai dengan aturan ini, dan saya akan memberikan batas waktu pengiriman video ya. Jangan sampai ketika minggu ketiga baru kirim video ya, saya tidak akan terima itu. Kemudian apa yang kita lakukan adalah melakukan refleksi hasil simulasi pertama ya. Jadi melakukan refleksi hasil simulasi pertama, prosedur dilihat di panduan PKPD namanya ya, seperti itu. Jadi pemberian, kalian sudah mempraktekkan, kemudian Anda merefleksi sendiri apa kelebihan dan kelemahan dan pembelajaran tersebut. Kemudian kalian menyusun RPP perbaikan yang kedua ya, menyusun RPP perbaikan yang kedua. Ya, jadi berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari yang namanya simulasi itu ya. Kemudian dalam melakukan refleksi hasil simulasi, umpan balik pada tutor
akan menjadi pertimbangan untuk RPP perbaikan yang kedua. Jadi kan itu sudah dikirim. Nah, setelah sudah dikirim, saya akan memberikan yang namanya feedback ya. Nah, kalian harus mempertimbangkan ya umpan balik dari saya itu untuk perbaikan di RPP yang kedua. Apa saja yang masih kurangnya, apa saja yang sudah lebihnya. Jadi kekuatan kalian di mana itu dipertahankan, kemudian sedangkan kekurangannya kalian perbaiki lagi ya. Oke. Kita masuk pada tweet minggu ketiga. Tweet minggu ketiga itu menggabungkan pertemuan kelima dan keenam. Jadi pertemuan kelima dan keenam digabungkan menjadi satu. Kemudian saya akan memberikan feedback tugas praktek yang kedua ya. Tugas praktek yang kedua akan saya berikan feedbacknya. Dan kalian sudah kirim ya, kalian sudah kirim ke email saya atau di WA, nanti kita akan sepakati saja. Dan juga nanti mahasiswa juga akan memberikan komentarnya tentang tugas-tugas yang kalian buat. Jadi kita ada penilaian teman sejawat juga ya, tapi teman sejawat ini dalam bentuk sesama mahasiswa MK PKP ini. Jadi nanti akan saya bagi. Jadi bukan hanya dari saya feedbacknya, tetapi dari teman-teman kalian juga. Misalnya satu video itu dikomentari oleh 2 orang ya. Jadi akan banyak sekali masukan-masukan yang berharga. Kemudian kita akan membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada saat kelima dan keenam. Ya, jadi pelajari nanti apa sih capaian pembelajaran kita, apa sih materi-materi yang apakah materi yang akan kita pelajaran di 5 dan 6. Kalian bisa berdiskusi dan tanya jawab di kelas kita. Ya, nanti saya akan bimbing itu apa kesulitan-kesulitan kalian akan saya bimbing. Kemudian saya akan memberikan tugas praktek ketiga. Jadi tetap ada tugas praktek ketiga. Apa tugas praktek ketiga? Yang pertama, mahasiswa mengirimkan via email atau WA ke tutor berupa satu video simulasi perbaikan tanpa anak. Ya, seperti itu ya. Yang tadi ya, simulasi perbaikan tanpa anak untuk pembelajaran siklus yang kedua tadi. Ya, tadi kan siklus pertama ya. Kemudian untuk ini adalah kalian siklus yang kedua. Nah, jadi video simulasi perbaikan pembelajaran tanpa anak. Jadi waktunya itu 3 sampai 5 menit juga. Nah, praktek RPP perbaikan kedua ini terdiri dari kegiatan inti, pembuka, inti, dan penutup. Nah, di sini maksimal 3 menit, bukan 5 menit ya. Kalau yang awal tadi sampai 5 menit ya, tapi yang untuk yang kedua ini dibatasi maksimalnya 3 menit. Jangan sampai lebih seperti itu. Tapi kalau lebih sedikit, ya nggak apa-apa lah, 1 detik atau 2 detik, tapi jangan sampai 4 menit, ya. Kemudian menuliskan pelaksanaan simulasi proses perbaikan pembelajaran dalam laporan sederhana. Kalian bisa menuliskan ini ya dalam laporan sederhana. Nanti saya akan bimbing apa yang akan dilakukan. Oke, pada tweet minggu keempat yang terakhir ya. Terakhir itu kita di Sabtu yang 14 Mei 2020. Dalam situasi kita menjalankan puasa Ramadan ini ya. Seperti itu kita akan melakukan hal yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama saya akan menggabungkan ya pertemuan 7 dan 8. Jadi 2 pertemuan sekaligus kita lakukan. Kemudian saya memberikan feedback tugas praktek ketiga sama seperti tadi ya. Jadi video yang dikirim, kemudian laporan yang dikirim saya akan berikan masukan, dan juga ada teman kalian sejawat yang akan memberikan masukan ya. Kemudian kita akan membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada saat yang ke-7 dan 8. Jadi konsepnya apa sih yang akan kita bahas di 7 dan 8 ya. Kemudian pada minggu keempat kalian sudah membuat ini ya, membuat laporan PKP sesuai dengan pedoman terlampir. Itu yang ini yang akan saya akan jelaskan seperti itu ya. Kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab
karya ilmiah serta cara mengunggah karir di UT ACID. Nah, untuk karir sendiri itu ada pertemuannya ya di tanggal 23 dan tanggal 24 Mei 2020. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, untuk web karir itu setelah kalian membuat karir ya, itu untuk masukkan sarjana dilakukan sebanyak 2 kali ya, seperti itu. Ini di tanggal 23 Mei 2020 dan 24 Mei 2020. Jadi untuk karir itu tersendiri ya, bukan di minggu keempat ini, tetapi ada pertemuan 2 kali pertemuan tersendiri ya. Kemudian saya akan kita sama-sama memberikan penguatan dan motivasi untuk bisa mendapatkan nilai yang baik seperti itu, dan membuat laporan yang baik juga, laporan PKP dan karir. Nah, di sini dilihat tugas 3 tersebut dikirim ke email tutor sesuai jadwal tutor yang telah ditentukan. Jadi ini yang akan kita kerjakan selama 4 minggu ini ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan selama 4 minggu. Jadi untuk PKP itu 4 minggu, dan untuk karir itu 2 hari ya, bukan 2 minggu ya, 2 hari, 23 dan 24 ya. Nah, ini saya akan jelaskan di sini, bisa dilihat laporan PKP dan karir. Laporan PKP dikembangkan oleh mahasiswa sesuai dengan pedoman terlampir. Kalian bisa melihat di buku MK Pemantapan Kemampuan Profesional, dan juga nanti saya akan berikan sistematis pembuatan laporan PKP ya di grup kita. Kemudian laporan PKP diunggah oleh mahasiswa di TMK UT ACID. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah ya. Kemudian untuk karya ilmiah mahasiswa, baik program studi pendas, non-pendas, dikembangkan oleh mahasiswa dengan bersumber dari laporan penelitian PKP sesuai dengan pedoman terlampir. Jadi bukan dari karya ilmiah lain, tetapi dari laporan PKP yang kalian buat, itu yang dibuat karya ilmiahnya. Sebagai acuan kualitas karir mahasiswa, pedoman penilaian dapat dilihat pada lampir. Nah, jadi ada penilaian dan ada pedoman karya ilmiah ya, agar kalian tahu bahwa kualitas karya ilmiah kalian tuh baik atau enggak, seperti itu ya. Karir kalian itu diunggah oleh mahasiswa ke aplikasi upload karir, yaitu di Karir UT ACID. Nanti saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara mengupload yang namanya atau mengunggah karya ilmiah kalian ke Karir UT ACID. Jadi jangan takut dulu gimana caranya, biasanya mahasiswa sudah kebingungan. Nah, nanti ada tutorial berikutnya bagaimana cara mengunggahnya ya. Nah, perlu diketahui bahwa jadwal unggah karir dan laporan PKP bersamaan dengan jadwal tugas ya ketiga TMK, yaitu mulai 9 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020. Jadi itu ya, ada waktu dari tanggal 9 Juni sampai tanggal 19 Juli. Ya, panjang waktunya itu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk membuat karir dan PKP dengan maksimal. Saya akan membantu kalian untuk membuat laporan dan karir tersebut. Jadi saya yang akan membimbing kalian agar bisa membuat laporan PKP yang berkualitas ya. Jadi juga karir yang berkualitas. Saya akan bimbing kalian, dan saya mohon kerjasamanya. Masukan-masukan yang saya berikan tolong ditindaklanjuti dengan baik agar nilai kalian di PKP MK ini dan di karir itu mendapatkan semuanya, insya Allah mendapatkan nilai A semua, saya harapkan. Tapi dengan catatan apa yang saya berikan ataupun saya sarankan itu ditindaklanjuti. Oke, itu saja dari saya untuk MK ini ya, pelaksanaannya. Nanti kalau ada yang tidak paham, kita akan langsung bisa berdiskusi, bisa di grup
WA kita atau nanti bisa berdiskusi pada pertemuan tanggal 25 April 2020 ya. Itu saja. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.